Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu Merdeka. Bertemu lagi di channel Kejawen Revolusioner. Khusus hari ini membawakan channel ini di atas sampan di tengah-tengah Situ Cikedal. Ya, inilah Situ Cikedal. Biar lebih kesannya alami, lebih menyatu dengan alam. Makanya teman-teman, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu Merdeka. Bertemu lagi di channel Kejawen Revolusioner. Sebuah channel yang membahas, mengupas secara tuntas tentang garis kehidupan anak yang lahir pada hari Senin Pon. Bagaimana kisah perjalanan anak yang lahir pada hari Senin Pon? Yuk ikuti video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Baiklah teman-teman sedulur dimanapun berada, anak yang lahir pada hari Senin Pon memiliki nilai 11. Nilai 11 di sini dijumlah dari Senin neptunya 4 dan Pon neptunya 7. 7 ditambah 4 totalnya 11. Jadi anak yang lahir pada Senin Pon memulai siklus roda kehidupan di usia 0 sampai 6 tahun memiliki nilai 5, nilai yang cukup besar. Biasanya nilai 5 ini dianalogikan sebagai anak yang sehat, anak yang menyenangkan, mudah diatur, mudah dididik, dan tentunya juga berefek kepada orang tuanya. Biasanya kerejekian orang tuanya juga dalam kondisi yang baik secara ekonomi, secara kedudukan, keadaan orang tuanya atau bapak moyangnya dalam keadaan baik-baik saja, memiliki rezeki yang cukup. Jadi di usia 0 ke 6 tahun semua berjalan baik dan memuaskan. Berlanjut ke usia 6 ke 12 tahun naik nilainya 6. 6 di sini adalah nilai kejayaan. Biasanya nilai kejayaan anaknya cerdas, berprestasi, karena di sini menginjak usia 6-12 tahun masa-masa sekolah dasar. Anaknya juga mudah untuk disuruh sekolah. Mudah disuruh sekolah, rajin, sehat dan pinter serta berprestasi. Rezekinya juga baik, membawa kebaikan kepada keluarga dan juga orang tuanya. Jadi sangat bersyukur bagi anak-anak yang lahir 1 Pon memiliki perjalanan kehidupan dari usia 0 ke 12 tahun berjalan baik-baik saja. Namun berlanjut ke usia 12 ke 18 tahun. Nah, di sini baru jatuh anak tangganya, nyungsep. Ibarat tadi yang lampunya terang benderang dari usia 0 sampai 12 tahun, sekarang menginjak usia 12 sampai 18 tahun, jatuh nilainya ke 1. Nilai kehancuran, nilai kegelapan, selalu dianalogikan dengan hal-hal yang kurang baik, kurang membahagiakan. Ya, sifat karakter anak yang nilai 1 biasanya jadi pemalas, jadi pemurung, dangkal pikiran, bingung mau bersikap seperti apa. Seakan-akan dunia itu gelap gulita bagi pribadinya. Dan juga di sini biasanya berefek juga kepada kerumah tanggaan atau berefek berimbas kepada kedua orang tua atau keluarganya itu sendiri. Jadi semua serba buruk, semua serba jatuh, kesedihan, kehilangan, dan lain sebagainya. Lah, itulah ketika kita berada di nilai 1. Dan kita nggak boleh juga berkecil hati karena roda kehidupan itu terus berputar. Lanjut
beranjak dari usia 18 ke 24 tahun, naik nilainya ke nilai 2, nilai yang pas-pasan. Nilai pas-pasan ini mengartikan bahwa secara karakter, kerejekian dan lain sebagainya ia berjalan normal, berjalan apa adanya. Untuk usaha, apabila beliau mau usaha di usia 18-24 dengan nilai 2, biasanya sekuat apapun dia berusaha mencari uang, mencari nafkah, hasilnya segitu-gitu aja. Nggak bisa untuk mengharap lebih, mengharap yang berlimpah. Semua berjalan ya apa adanya saja, biasa-biasa saja. Secara karakter juga biasa saja, normal seperti anak pada umumnya. Secara overall keseluruhan normal, adem ayem. Rezeki juga sama yang tadi saya katakan, hanya adem ayem. Beranjak ke usia 24 ke 30 tahun lah, di sini nilai 3, nilai pecah pamor, asmara bangun. Usia muda masih 24 sampai 30 tahun, biasanya siklus-siklus waktu pernikahan. Hati-hati, saya sarankan untuk kalian yang di usia ini, yang lahir Senin Pon di siklus angka 3, hati-hati untuk melangsungkan pernikahan, karena efeknya, imbasnya akan ke rumah tangga kalian. Akan ditimpa rasa bosan terhadap pasangan, cekcok, ada aja permasalahan, ada aja keributan, biasanya lebih daripada orang ketiga. Puber ya, pecah pamor itu puber, gejolak jiwa, asmara bangun. Jadi saya wanti-wanti teman-teman sedulur, ketika memiliki siklus nilai 3 untuk menahan diri apabila ingin melangsungkan hubungan pernikahan. Begitu juga yang sudah menikah, hati-hati. Bukan hanya yang belum menikah, yang sudah menikah pun harus hati-hati. Ini lebih menyasar terhadap kerumah tanggaan ya. Harus hati-hati. Bagi yang belum menikah, tahan dulu, sabar dulu sampai siklus kalian beranjak naik keluar dari zona angka 3, pecah pamor. Lanjut beranjak ke roda perputaran yang kedua, karena roda kehidupan itu perputaran 30 tahun teman-teman. Ini lanjut ke putaran kedua di usia 30 ke 36, memiliki angka 5. Angka 5 di sini mengartikan kembali seperti awal ya, 4 liwat, karena hari Senin itu tidak ada nilai 4 atau angka 4-nya. Jadi dari 3 langsung loncat ke 5. Barulah di sini dia merasakan kerejekian bagus, rezekinya banyak, bisa nabung, sehat, banyak teman. Waduh, mau usaha juga alhamdulillah akan memetik hasil yang lancar, yang berkah, yang banyak. Jadi bagi yang mau usaha, monggo silakan usaha. Usaha apapun kalian bisa lancar karena nilai kamu sedang baik, nilai kamu sedang tinggi. Ojo takut, nggak usah ragu. Ambil setiap kesempatan yang ada, ojo ragu-ragu. Di sini kamu sedang dalam fase baik ya. Jadi terus ditingkatkan usahanya, dimajukan, pupuk sebelum kalian masuk ke fase berikutnya. Lanjut beranjak ke usia 36-42 lah, di sini naik ke nilai 6, nilai kejayaan, nilai di mana biasanya segala niat hajat kita di tahun-tahun sebelumnya itu akan tercapai ketika di nilai 6, nilai kejayaan. Andai kata teman-teman sedulur sudah meniti harapan cita-cita di tahun sebelumnya, pingin punya rumah, insya Allah akan tercapai punya rumah, meskipun itu mau kredit ataupun cash tidak masalah, apapun bentuknya tidak masalah. Intinya hajat kalian itu tercapai ketika di fase nilai 6, nilai kejayaan. Manfaatkan kesempatan ini. Bagi yang usaha, dibesarkan, ditingkatkan, ojo takut kembali. Terus semangat, terus optimis, nabung ya, nabung, persiapkan diri kalian untuk ke fase berikutnya. Karena sekali lagi saya tekankan, roda terus berputar.
Lanjut ke siklus berikutnya di usia 42-48 tahun. Di sini kembali jatuh, kembali ke angka keramat, angka kematian, angka keburukan. Ya, tiba-tiba yang tadinya yang lalu-lalu rezekinya lancar, ketika usaha dagang uangnya banyak, mudah mencari uang, tinggal comot kanan kiri, apapun yang ditanam benihnya akan tumbuh, semua baik, semua membahagiakan. Tapi ketika masuk siklus 42-48, nilai 1, kehilangan orang-orang yang disayang, baik orang tua, keluarga dan lain sebagainya. Ya, karakter kita juga jadi down, karakter kita jadi turun, jadi bingung mau berbuat apa, rasanya buntu pikiran otak ini. Hati-hati, tetap selalu setia dan waspada. Sikapi dan imani setiap perjalanan kehidupan kalian. Ya, tetap semangat, ojo pesimis dan putus asa. Intinya di sini banyak cara untuk merubah siklus agar menjadi lebih baik, tidak terjelembab dalam siklus yang keburukan. Ada caranya, nanti bisa ditanya-tanya di kolom komentar kepada saya secara langsung. Lanjut ke siklus 48-54, kembali ketemu lagi nilai 2, nilai yang biasa-biasa saja, yang tadinya buruk di tahun sebelumnya agak lebih baik, keuangan boleh sedikit lancar walaupun pas-pasan, karakter kesehatan pas-pasan, semua serba pas-pasan, tetap disyukuri. Ya, tetap disyukuri apapun yang kita dapat, kita syukuri bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Lanjut ke siklus 54-60, kembali lagi pecah pamor, gejolak jiwa asmara bangun, rumah tangga kembali diuji, yang setelah tahun-tahunnya menerima angka-angka buruk 1, 2 dan ditambah 3, pecah pamor. Hati-hati, selalu saya tekankan kalian harus komitmen, harus berkomunikasi terhadap pasangan kalian masing-masing. Umi, abi, mama, papa, ataupun apapun sebutan kalian terhadap pasangan, kalian harus saling berkomunikasi satu sama lain. Oh, bunda, ayah sedang di angka 3, pecah pamor. Apabila nanti ada permasalahan apapun, kita harus selalu setia, harus saling mengerti satu sama lain, ya. Jadi harus dikomunikasikan agar semua tetap berjalan aman, tanpa kecurigaan, tanpa keributan, dan tanpa sebuah perceraian, nauzubillah. Karena biasanya kalau kita tidak memahami ilmunya, rumusnya, rata-rata 90% mengalami perceraian. Nauzubillah, jangan sampai itu terjadi, teman-teman. Lanjut ke siklus putaran ketiga, usia 60-66, kembali bertemu nilai 5, nilai yang cukup baik, cukup besar, rezeki kembali meningkat, kesehatan kembali bangkit, yang sebelumnya terseok-seok di tahun yang lalu, kini kembali berjuang menjadi satria baja hitam, semangat mencari uang, kembali lagi meniti kehidupan, mencari pundi-pundi rezeki, mencari pangkat, derajat, dan lain sebagainya. Intinya gas terus, jos gandos, satset, ojo lemah. Berlanjut ke usia 66-72, kembali jaya. Nah, kejayaan ketika usia senja ya tidak lebih, mungkin sifatnya lebih kepada kebahagiaan yang bisa datang dari anak, bisa datang dari mantu dan lain sebagainya. Tapi kejayaan ketika usia senja di sini lebih kepada kebahagiaan, ya, kesehatan. Kecuali bagi teman-teman yang sedang usia senja seperti ini masih aktif dalam bekerja, mencari nafkah dan usaha. Intinya masa kejayaan ini kalian petik dengan rasa bahagia dan sukacita. Terus berlanjut kembali siklus per 6 tahun, 72-78, kembali jatuh ke angka 1,
hati-hati kesehatan, ditimpa rasa boros, ambruk, kehilangan, dan lain sebagainya. Ini usia senja, harus dipersiapkan lagi iman dan takwanya. Punten bukan hanya ketika nilai 1 saja, nilai-nilai baik juga kita harus selalu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi terkhusus ketika kita dinilai 1, kita harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus berlanjut siklus kehidupan 78, 84, 84 ke 90, 23 dan seterusnya. Jadi itulah siklus roda kehidupan beranjak per 6 tahun sedulur dimanapun berada. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, yang bisa saya jabarkan, yang bisa saya kupas tuntas tentang perjalanan anak yang lahir pada hari Senin Pon. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata, ucapan, perbuatan. Saya Al-Fakir selalu dalam kekhilafan, kesalahan, dan kekurangan. Dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya mohon dibukakan pintu maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Intinya channel ini saya buat sebagai wadah syiar ilmu dan budaya, khususnya budaya Nusantara, agar tidak tertelan, termakan oleh zaman yang semakin lama semakin gak karuan, semakin modern semakin ditinggalkan. Yuk terus lestarikan budaya Nusantara, tetap positif, tetap optimis. Yang baik boleh diambil, yang negatif silakan dibuang. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah mensubscribe, mendukung channel ini. Saya ucapkan semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kiranya itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.